Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian baik semua ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pembelajaran matematika di pertemuan yang pertama di semester ini. Jadi semester ini kita akan belajar tentang perbandingan dan skala. Sebenarnya nggak asing ya bagi kalian tentang perbandingan dan skala ini. Soalnya kan di SD kan udah pernah dibahas tentang perbandingan sama skala. Tapi sekarang kita akan belajar lagi supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi gitu. Nah, ini Among Us-nya baru datang. Dia mau ikut belajar, nggak kalah sama kalian nih. Oke, sekarang tentang rasio dan perbandingan. Di masyarakat, kita mengenal rasio dan perbandingan. Jadi rasio sama perbandingan ini sebenarnya dua hal yang hampir sama. Cuman perbedaannya adalah kalau rasio itu menggunakan bilangan, yaitu bilangan yang digunakan untuk membandingkan dua nilai atau lebih. Jadi biasanya rasio itu kalau ditulisnya 1/2 itu dibacanya 1/2, 1,22 gini. Ini bacanya 1/2. Jadi kalau rasio itu berarti dia menggunakan angka atau bilangan. Nah, sedangkan perbandingan itu tidak harus angka. Jadi perbandingan itu adalah membandingkan dua hal dari dua benda atau lebih. Jadi misal eh, pohon pepaya itu lebih tinggi dari pohon jeruk misal, atau meja guru itu lebih besar dari meja siswa. Nah, itu kan kalau perbandingan yang umum pada umumnya ya, tapi kalau di matematika itu memang ada angkanya, cuman dia nggak spesifik seperti yang rasio. Jadi kalau perbandingan tuh misalnya gini, usia ayah 3 kali usia Ani gitu, atau uang uang uh, uang Anita 3.000 lebih banyak dari uang Sinta gitu. Siapalah namanya pokoknya ya, terserah siapapun itu. Nah, kalau perbandingan itu intinya seperti itu. Jadi kayak membandingkan dua hal atau lebih. Nah, atau gini, kalau yang lebih dari dua itu gini. Uh, Ferial adalah siswa tertua di kelas. Nah, berarti kan Ferialnya sendirian. Dia dibandingkan sama anak sekelas. Nah, gitu. Itu perbandingan. Oke, contoh soalnya gini kalau di matematika. Tentukan rasio antara 25 cm dan 4,2 meter. Satu kan yang 1 cm, yang satunya meter. Dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, ini soalnya nanti kita bahas ya. Kalian bisa coba dulu sebelum Ibu akan beranjak ke slide yang selanjutnya. Soal yang kedua gini, ini tentang perbandingan. Umur ayah 2 kali umur Ardi. Berapa umur ayah jika umur Ardi adalah 20 tahun? Jadi umur ayah itu kan 2 kali umur Ardi. Umur ayah berapa dong kalau umurnya Ardi 20 tahun? Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang perbandingan juga. Perbandingan tabungan Ani dan Budi adalah 4:5. Jika tabungan Budi adalah 2 juta rupiah, berapa tabungan Ani? Nah, ini coba kalian kerjakan. Jadi kalau kalian kerjakan di sini, tolong di pause videonya. Setelah selesai baru nanti lanjutkan ya, karena Ibu akan langsung membahasnya. Oke, Ibu lanjutkan ya. Ini pembahasan yang pertama tadi. Tadi kan Ibu tanyakan, buatlah rasio dari 25 cm dan 4,2 meter. Nah, karena satuannya masih berbeda, maka Ibu samakan dulu. Ibu jadikan cm semua. Yang 25 cm tetap 25 cm, kemudian 4,2 meter Ibu jadikan 420 cm. Kenapa? Karena 1 meter itu adalah 100 cm kan. Kalau 4,2 meter maka artinya 420 cm. Nah, kemudian perbandingan kan tulisnya gini ya, 25:42. Nah, bisa juga ditulis sebagai pecahan, 25/420. Nah, kan yang ditanyakan rasio yang paling sederhana. Jadi caranya sama persis seperti pecahan. Oke, jadi untuk menyederhanakan ya tinggal kita bagi dengan bilangan yang sama-sama bisa membagi. 25 dan 420 bisa dibagi 5, maka sama-sama dibagi 5 deh, atas atau pembilangnya dibagi 5, kemudian bawah atau penyebutnya dibagi 5 juga. Jadi 25 bagi 5 adalah 5, kemudian
420 dibagi 5 adalah 84. Jadi, rasio yang paling sederhana dari 25 cm dibanding 4,2 meter adalah 5 dibanding 84. Paham ya? Oke, pembahasan yang soal kedua. Tadi kita tahu kan kalau umur ayah itu 2 kali umur Ardi. Kemudian umurnya Ardi adalah 20 tahun. Karena ayah itu 2 kali umur Ardi, maka umurnya ayah adalah 2 dikali 20 tahun sama dengan 40 tahun. Wah, ini gampang sekali ya. Insya Allah kalian bisa. Bu yakin kalian bisa. Kemudian yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Tadi ada Ani sama Budi. Kemudian perbandingan uangnya adalah 4:5. Kita bisa buat tabel seperti ini untuk memudahkan ya. Kemudian yang kita ketahui juga adalah tabungannya Budi itu 2 juta rupiah. Yang ditanyakan adalah tabungannya Ani. Kita masih belum tahu tabungannya Ani berapa. Oke, maaf. Tabungannya Ani berapa kita masih belum tahu. Nah, untuk cari tahu tabungannya Ani adalah tinggal kita kalikan silang. 4 dikali 2 juta rupiah dibagi 5. Jadi yang diketahui kan tabungannya tabungannya Budi. Berarti Budi itu sebagai pembilangnya. Yang ditanyakan kan Ani. 4/5 dikali 2 juta. 4 dikali 2 juta adalah 8 juta. Dibagi 5, jadinya 1.600.000. Jadi besar tabungan Ani adalah 1.600.000 rupiah. Karena perbandingannya kan 4:5. Coba kita cek ya. 1.600.000 dibanding 2 juta. Kalau disederhanakan sampai yang paling sederhana, kayak dibagi berapa dia? Dibagi 400.000 ya. Itu kan hasilnya 4/5. Jadi sama seperti perbandingannya. Jadi kesimpulannya adalah besar tabungan Ani adalah 1.600.000 rupiah. Oke, untuk hal yang sudah kita bahas tentang perbandingan dan rasio, bisa kalian kerjakan latihan berikut. Latihan 5.1. Nah, mongasnya langsung datang semua nih waktu mau mengerjakan latihan. Coba kalian kerjakan latihan dari buku paket ya, latihan 5.1. Kalian coba cuma nomor 4, 5, dan 6 saja, tidak perlu semuanya. Oke, sambil kalian mengerjakan, bisa di pause dulu videonya atau di skip dulu, kalian dengarkan penjelasan yang selanjutnya. Kita bisa belajar tentang perbandingan senilai. Ini perbandingan senilai. Jadi perbandingan itu ada 2, yaitu perbandingan yang senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Perbandingan senilai itu apa sih? Nah, ini nih perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara 2 besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar dan sebaliknya. Contohnya gini, misal Pak Anton punya 2 anak. Nah, ketika makan di keluarganya itu ya dengan 2 anak, itu membutuhkan 1 kilogram setiap hari, misal. Nah, kemudian saat liburan tiba, ternyata saudara-saudaranya datang. Berarti kan anggota yang ada di rumah itu kan tambah banyak ya. Awalnya kan cuma 2 anak aja. Kemudian ketika lebaran tiba atau libur lebaran tiba, itu ada saudaranya dari jauh datang, misalnya 5 orang nih. Nah, pastikan jatah makannya kurang ya, harus ditambah. Yang awalnya 1 kilo jadi bertambah. Jadi kalau orangnya bertambah, jatah makannya juga bertambah. Itulah yang disebut dengan perbandingan yang senilai. Nah, contohnya lagi gini, kalau kita beli 1 buah pensil, itu kita harus mengeluarkan uang Rp2.000. Kalau kita beli 2 pensil, berarti kita harus mengeluarkan uang Rp4.000. Nah, itu namanya perbandingan yang senilai. Emang ada perbandingan yang berbalik nilai atau yang tidak senilai? Ada dong. Nah, kita pelajari yang senilai dulu ya. Jadi nanti akan Ibu kasih tahu yang berbalik nilai. Nah, ini contohnya perbandingan yang senilai. Contoh, banyak bensin dalam liter dengan jarak tempuh dalam kilometer yang dapat kita nyatakan dalam bentuk tabel berikut.
Nah, ini tabel ya, cuman nggak ada garisnya aja. Jadi kalau bensinnya 1 liter, dia bisa buat menempuh 6 kilometer. Kalau bensinnya 2 liter, bisa dibuat menempuh 12 kilometer. Kalau 3 liter, bisa menempuh 18 kilometer dan seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah bukan yang ditanyakan. Ini adalah contoh perbandingan yang senilai. Kenapa senilai? Karena perbandingan B1 per B2 dengan S1 per S2 itu tetap. Jadi 1 per 2 itu sama dengan 6 per 12. Kemudian 2 per 3 itu sama dengan 12 per 18. Dan seterusnya. Itu namanya perbandingan yang senilai. Contoh yang kedua gini. Pak Rian digaji 360.000 selama 3 jam untuk memberikan pelatihan di tempat kursus. Nah, waktu yang Pak Rian gunakan untuk pelatihan bila beliau mendapatkan gaji 7.200.000 adalah, jadi kalau 360.000 itu dia ngelatihnya itu 3 jam aja. Nah, kalau 7.200.000 berarti kan gajinya tambah naik ya, tambah banyak. Nah, kalau gajinya tambah banyak, otomatis logikanya waktu dia bekerja kan juga tambah banyak. Tapi berapa jam kan kita belum tahu. Nah, maka kita jawabnya seperti ini. Kita tulis dulu ya, yang diketahui adalah gaji Pak Rian itu 360.000 untuk pelatihan selama 3 jam. Kemudian untuk menggunakan perbandingan yang senilai, kalau 7.200.000. Jadi 360 itu untuk 3 jam. Kalau 7.200.000 untuk T jam, karena kita belum tahu waktunya. Berarti kita misalkan dulu, misalkan T jam gitu ya, atau X atau apa gitu. Nah, kalau yang tadi kan tinggal kita kali silang ya. Jadi nulisnya kan kayak gini, ini untuk gaji, kemudian yang di sebelah kanan adalah untuk jamnya. Dengan pasangan masing-masing 360, pasangannya 3, 7.200.000 pasangannya T. Nah, kemudian kita kalikan silang 360.000 dikali T sama dengan 7.200.000 dikali 3. Silang gini. Nah, kemudian kan kita mau cari T-nya. 360.000 dikali T adalah 360.000 T. 2.700.000 dikali 3 adalah 21.600.000. Nah, maka T-nya adalah untuk mencari T-nya saja, berarti kan dibagi 360.000 seperti yang di materi aljabar kemarin yang udah Ibu ajarkan. Jadi kalau mau cari T-nya aja berarti dibagi 360.000. 21.600 dibagi 360.000 adalah 60. Jadi untuk mendapatkan gaji 7.200.000, Pak Rian itu harus memberikan pelatihan selama 60 jam. Atau ketika Pak Rian mendapatkan gaji 7.200.000 itu artinya dia sudah memberikan pelatihan 60 jam gitu. Paham ya? Nah, ini nih perbandingan yang berbalik nilai. Apa itu perbandingan yang berbalik nilai? Perbandingan berbalik nilai merupakan perbandingan dua besaran. Bila salah satu nilai besarannya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil dan sebaliknya. Kalau senilai tadi, kalau yang satu semakin besar, maka yang lainnya semakin besar. Kalau berbalik nilai, kalau salah satu semakin besar, maka yang lainnya semakin kecil. Ada yang bisa kasih contoh? Oke, contohnya seperti ini. Misal, kalau kita menyapu satu ruangan sendiri, kita membutuhkan waktu 10 menit. Nah, sendiri berarti orangnya satu, waktunya 10 menit. Ternyata kalau kita mengerjakan bersama-sama dengan orang lain, 2 orang misal, kita dengan teman kita, waktunya tambah sedikit atau lebih cepat? Lebih cepat atau lebih lama? Kalau bersama-sama kan pasti lebih cepat ya. Jadi misal kalau sendiri kita 10 menit, kalau berdua cuma 5 menit. Nah, itu adalah perbandingan yang berbalik nilai. Orangnya tambah banyak tapi waktunya tambah sedikit. Gitu. Atau contoh lagi ya, yang perbandingan berbalik nilai itu makanan juga bisa tadi ya. Misal kita punya beras 1 kilo. Kalau dimakan sendirian itu bisa sampai 1 minggu misal, atau ya 1 minggu ya. Misalkan aja kita makannya nggak banyak. Jadi kalau kita makan sendirian itu 1 kilo itu bisa habis dalam waktu 1 minggu atau 7 hari. Kemudian kalau kita makannya bareng sama orang lain, jadi ada yang datang.
Ternyata 1 kilo ini habisnya semakin cepat. Misal cuma 3 hari aja udah habis gitu. Jadi orangnya tambah banyak, waktunya tambah sedikit. Nah, itu yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Ketika salah satunya bertambah, maka yang lainnya semakin berkurang gitu. Paham ya? Contohnya seperti ini. Suatu rumah dikerjakan selama 15 hari oleh 8 pekerja. Jadi kalau pekerjanya atau pak tukangnya itu 8, rumahnya itu bisa selesai dalam waktu 15 hari. Nah, tapi pemilik rumahnya itu ingin cepat-cepat selesai, cuma 12 hari aja. Maka berapa pekerja yang perlu ditambahkan? Nah, kalau ini jadi kalau 15 itu kan 8 pekerja, berarti kita kalikan. 15 dikali 8 adalah 120 kan? Maka kalau mau 12 hari itu 15 kali 8-nya dibagi dengan 12 atau perkaliannya itu lurus. Hari dengan pekerja dibagi dengan harinya. Jadi gini kan ini A per B. A1 per B2. A1 itu 15 hari. B2 itu adalah banyak pekerjanya kalau 12 hari. A1 itu 15 hari, B2 itu banyak pekerjanya kalau 12 hari. Sama dengan A2 per B1. Jadi intinya kalau perbandingan yang berbalik nilai itu dikalikan dengan pasangannya masing-masing kan kalau 15 hari itu 8 bekerja, berarti 15 kali 8, 120. Dibagi 12, dibagi maunya berapa sebenarnya? Kan 12 hari. Berarti 120 dibagi 12 adalah 10. Jadi banyak pekerja yang perlu ditambahkan. Jadi kan kalau 12 hari, kalau maunya 12 hari itu kan harus ada 10 orang. Nah, awalnya tadi kan sudah ada 8 pekerja. Yang ditanyakan adalah berapa yang perlu ditambahkan. Karena awalnya sudah ada 8, maka tambahannya hanya perlu 2 orang lagi supaya menjadi 10 orang. Gitu. Jadi kalau dapatnya 10, bukan berarti jawabannya langsung 10. Tapi karena yang ditanyakan adalah berapa yang perlu ditambahkan. Berarti tambahannya 2 orang. Awalnya kan sudah ada 8. Gitu. Contoh lagi ya. Nih, 4 buah mesin dapat membuat sepatu selama 10 hari. Nah, jika yang digunakan itu sebanyak 8 mesin, berapakah waktu yang digunakan? Jadi kalau 4 mesin, sepatunya itu selesainya dalam waktu 10 hari. Nah, kalau pakainya 8 mesin, berarti 4 kali 10. Ya, 4 kali 10 dibagi 8. 40 bagi 8 adalah 5. Lakukan perkalian silang. Jadi dikalikan silang. Jadi kalau 8 mesin, waktu yang diperlukan adalah 5 hari. Gitu. Nah itu kan tadi contoh soalnya ya. Nah ini ada latihan soal. Nah datang lagi Among Us-nya. Tapi latihan soal ini Ibu langsung kirimkan di Google Classroom atau di deskripsi box. Ya, karena ya biar variasi aja. Jadi biar surprise soalnya gitu ya. Nah, untuk kalian yang masih belum paham, silakan tanyakan ke Ibu. Materinya sudah sampai sini aja. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang skala. Oke, kalau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.